Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjut ya untuk perkuliahan kita di e-commerce. Sesi ini kita akan bahas terkait dengan tipe aplikasi e-commerce, gitu. Jadi melihat ada namanya e-browser, kemudian ada e-vendor, supply chain management itu kayak gimana. Terus di akhir sesi itu saya akan minta kalian untuk membuat brosureware ya. Tapi kita pakai Canva saja. Canva familiar gitu? Familiar yang pakainya? Sudah pernah bikin website di Canva juga? Belum ya? Oke. Tas kalian itu nanti bocorannya. Jadi silakan bikin website browser di Canva. Tutorial cara bikinnya gimana itu sudah ada saya upload video step-stepnya di Classroom. Nanti kalian bisa tonton ya sampai akhir. Tapi kita coba dalami dulu teoretikalnya sejauh apa dan modelannya itu kayak gimana. Oke. Oke, jadi hari ini bahas tentang e-commerce di bagian tipe-tipenya. Nah, kalau kita cerita di pertemuan kita sebelumnya ya, umumnya jadi e-commerce itu kan kalian hanya membedakan gitu ya. Jadi kayak transaksi yang terjadi antara bisnis dengan bisnis sama bisnis dengan ke konsumennya langsung gitu. B2B dan B2C-nya. Sebelum-sebelumnya kan ada yang ternyata ada masuk ke G2G juga ya, jadi government gitu ya. B2G bisnis ke government, jadi government ke customernya, G2G government ke government. Nah, prinsipnya itu dia dilandasi sama institusinya. Jadi kembali ya ke institusinya, apakah pemerintahan, apakah masuknya ke community, apakah langsung ke masyarakat. Nah, kalau kita ngebahas lebih detail ke tipenya, umumnya dia sebenarnya akan dibagi tidak hanya berdasarkan dua hal ini, jadi berdasarkan B2B-K, B2C-K, G2G-K, dan lain-lain. Tapi dia juga akan dibagi berdasarkan empat hal ini. Nah, jadi yang pertama ada namanya market, gitu ya. Yang kedua ada namanya adalah customer gitu. Kemudian ada namanya vendors management, kayak manage di bagian vendor. Kemudian yang terakhir itu ada namanya extended supply chain. Ini istilah-istilah yang mungkin ada beberapa yang perlu kalian dengar. Sebentar kita akan lebih dalam. Kalau kalian ikuti bukunya si Peter Singer di Enterprise E-commerce tanpa dan diterbitkan di Florida, Megan Clifford tahun 2000, kalian bisa cari bukunya di Tokopedia, Gramet, di Tidal, dan beberapa sumber referensi lain. Nah, jadi kalau kita cerita enterprise-nya, dia ngebagi empat hal ini. Jadi kayak e-market gitu ya. Ada customer care-nya. Nah, ada kata customer care. Nah, kalau kita cerita kata customer care, berarti di dalam itu ada masuk CS gitu ya. Customer service. Tempat kalian berkeluh kesah gitu ya. Itu masuknya di sana. Ada juga yang masuk ke bagian vendor management. Jadi nge-manage ke vendor-vendornya itu sendiri. Itu dia masuk ke ranah sana. Dan yang terakhir itu ada extended supply chain, di mana dia berbisnis dengan bahan baku. Jadi menyediakan bahan baku ini. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu di bagian e-market. Jadi kalau cerita e-market, e-commerce yang spesifik di mana umum kalian gunakan. Jadi kayak ada tempat arenanya di dunia maya gitu ya. Terus ada calon pembeli baik dan ada yang menjual. Mereka menggunakan elektronik gitu ya dunia maya itu untuk saling bertransaksi. Tipe bisnis ini umumnya itu kita sebut biasanya B2C ya. Jadi bisnis ke customer-nya langsung. Gitu. Karena kenapa orang yang langsung menjual produk ataupun jasa ke customer-nya untuk dia gunakan. Prinsipnya itu satu, bagaimana perusahaan itu dia menyiapkan, gitu, ya, dia menyiapkan informasi detail. Jadi misal saya jualannya apa namanya buku gitu. Jadi saya katalog bukunya, tebalnya ada berapa, dimensinya, beratnya dan lain-lain. Itu semua akan dimasukkan ke dalam e-commerce-nya. Kayak gitu. Tujuannya apa? Itu akan berpengaruh sama logistik pengiriman barang dan jasanya, termasuk dengan jumlah atau unit ketika dia mau di packaging dan lain-lain. Itu akan menyentuh ke sana. Maksudnya ke e-market. Em, Awal-awalnya mungkin yang main paling awal proses gitu ya, bukan Tokopedia, bukan Bukalapak dan lain-lain. Yang main pertama kali kalau kita cerita di market itu Tokobuku. Gitu. Jadi Tokobuku ini eh, buka buku.com. Cuman saya nggak tahu nih sekarang websitenya masih hidup atau tidak. Kalian bisa testing ya, apakah masih buka atau tidak.
dulu tampilannya itu kayak gini. Gitu. Jadi dia jualannya itu spesifik hanya buku saja. Jadi end user tidak terlalu banyak yang dikeluhkan. Karena kan buku gitu. Beda kalau kau cerita makanan, perangkat dan lain-lain, mungkin akan lebih banyak ke orang protesnya. Gitu. Sampai ke barangnya mungkin lecet. Kalau mungkin buku mungkin lecet tidak terlalu ini. Nah, terus di dalam situ juga kalian bisa search nanti berdasarkan judul bukunya, juga negaranya dari mana, tanggalnya, pembayarannya seperti apa, sampai dengan owner statusnya. Gitu. Jadi ini bercerita di market. Nah, terus dari e-market dia disupport sama enterprise namanya si customer care. Nah, kalau kau kunjungi sebuah website gitu ya, zaman dulu kalau kita cerita zaman dulu orang itu marah-marah lewat telepon gitu. Jadi kalau kau mau marah-marah, saya lewat telepon, saya telepon ki eh, keluhan customer gitu. Jadi ada linknya, nomor berapa, misalkan 0411 baru nomor teleponnya berapa, kalian telepon kasih tahu nih, bilang barangku kenapa dia begini, modelnya kayak gini, yang tidak sesuai dengan sekarang. Sekarang modelnya sudah berubah, digeser menjadi apa? Aplikasi chatting. Bahkan kalian marah-marahinnya itu bukan manusia lagi juga, tapi robotnya. Yang otomani baku cerita itu robot langsung. Itu semua mainnya ke chatting sama FAQ. FAQ tahu nggak? Frequently asked question gitu. Jadi dikumpulin semua pertanyaan yang paling sering ditanyakan apa, lalu ditaruh ke dalam FAQ gitu ya. Nah, dari sana nanti dikasih rumusan jawabannya apa. Jadi orang yang bertanya itu biasanya diarahkan dulu cek dulu FAQ. Kalau FAQ-nya udah ketemu baru nanti ke customer center-nya, ke customer service-nya. Kayak gitu. Bahkan dulu juga itu diarahinnya via email. Jadi kalau orang mau marah-marahnya lewat email juga. Kalau sekarang kalau marah-marah, biar kalau via telepon, tidak ada di WhatsApp-nya juga. Kalau mau via chat yang langsung, yang centang hijau ya. Nah, itu sudah bisa melalui customer care-nya. Dan semua sekarang itu spesifik ngejaga customer-nya itu melalui dengan layanan customer care. Jadi ada banyak layanan customer care, nah, email, itu perlu kalian ingat. Berarti di website itu harus ada email untuk customer care-nya. Dua FAQ-nya. Jadi semua website itu, apalagi di e-commerce, harus ada frekuensi ask question-nya. Itu standarnya. Nah, ketiga, di website itu memfasilitasi untuk orang bisa chatting. Kalau zaman sekarang. Oke. Kalau dulu, kalau dulu orang paling umum biasanya itu ngasih satu link di bagian bawah, bawah kanan bawah, atau biasanya ada di bagian atas. Itu kita tinggal klik, terus nanti tinggal dilihat di kontak listnya itu agentnya mana yang lagi aktif, kalian tinggal klik lalu bisa tanya-tanya langsung, kayak gitu. Jadi tanpa perlu menyimpan nomor handphonenya, kayak gitu. Tapi sekarang orang maunya menghubunginya ke satu tempat, di mana satu nomor WhatsApp lalu diladeni ada 5 atau 10 atau berapa banyak kau punya customer center, tapi cuma hanya satu nomor yang dipakai. Makanya lahir itu WhatsApp, dia bikin bisa kau connect 4 di device. Hah? Saya pernah coba tuh. Jadi saya buka di WA, saya bisa tambah juga di desktopku, terus saya bisa tambah lagi satu di handphone yang bahkan tidak ada kartunya. Tapi ada wifi-nya, kau connect, kau bisa juga kasih sama. Jadi satu nomor HP itu bisa dipasang di 4 HP berbeda. Itu sudah bisa. Gitu. Sudah pernah coba? Belum. Nah, karena mungkin belum ada kebutuhan kan. Tapi kalau di perusahaan mereka itu sudah rata-rata gunakan karena kadang ada beberapa owner ataupun pemilik perusahaannya mau mantau gitu ya. Apakah kerjanya customer care-nya, customer center-nya itu sudah bagus atau tidak gitu ya. Nah, umumnya dia kayak kayak gini di awal-awal juga. Nah, em, terus yang jenis ketiga itu namanya vendors management. Jadi kalau cerita vendors management, ada supplier gitu ya, dan yang membeli dan menjual itu masuk lewat sistem. Gitu. Jadi tahu jadi supplier ya, dia tidak meladeni pembelian yang sifatnya satuan. Itu dia kan. Jadi beli bahan bakunya itu tidak satu. Misal kamu mau beli plastik gitu, plastik untuk kemasan. Tapi plastik kemasannya itu dibelinya satu, ya udah aku masuk ke Tokopedia gitu. Tapi kalau kamu beli yang sifatnya main ribuan, ratusan, bahkan jumlahnya puluhan ribu, itu sudah masuk ke vendors management gitu. Jadi karena jumlah supplier dan lain-lain itu lebih dari 100 unit yang mesti kau ambil dan ada standarnya.
Nah, vendors management ini banyak di China. Dia ada apps namanya Temu, Shenzhen, pernah dengar nggak? Shenzhen. Jadi kalau kau mau cari barang apapun, kau datang ke satu Shenzhen saja, ke tempat. Kau tinggal tunjuk yang mana produk kau mau bikin, nah tinggal diarahkan untuk kau mau bikin covernya ke arah sana gitu. Kau mau beli barangnya ke sana gitu. Jadi dia itu kayak distriknya industri. Information Center. Jadi kalau kamu mau jalan-jalan nanti ke depannya, kalau kamu mau bikin bisnis, kan, anggap nih, kamu mau bikin HP sendiri, ada perusahaan yang bikin chipnya sendiri, ada yang bikin bungkusnya sendiri, dan yang lain, baru nanti disatukan. Kayak gitu. Nah itu di China. Tapi ngordernya tidak bisa hanya satu, satu ini. Minimal kamu beli 1.000, gitu. Contoh, yang brand yang masuk itu di Indonesia, yang main konsep kayak begitu tuh Advan atau Advan. Ya gitu kayak speaker-speakernya Advan, laptop-laptopnya Advan gitu ya. Nah itu ngambil chipnya dari sana, di samping pabriknya itu ada lagi yang covernya, di samping pabriknya lagi itu ada yang bikin apa keyboardnya dan seterusnya. Nah contoh brand yang dari Indonesia juga ambil dari luar itu Bardi, ada yang tahu Bardi? Bardi itu smart home. Gitu. Saya coba buka nah, biar biar kalian lihat. Saya coba share. Jadi Bardi, Bardi itu, nah, jadi Bardi itu semacam kayak smartphone. Kalau mungkin kalian kenalnya Siri, Google Nest dan lain-lain, tahu nggak? Google Nest, Siri, ini. Jadi Indonesia sendiri itu bikin ada namanya Bardi, BARDI. Nah, jadi smart home system contoh ya. Ini lumayan cukup besar juga di Indonesia dokumennya. Nah, ini kayak IP kamera yang dia pakai, gitu. Control panel, smart tag, dan lain ini semua orang Indonesia. Toh. Lalu dia repackagingnya itu Ketuya, gitu. Jadi sama juga contohnya toko Bintang. Bintang, tahu di Bintang kan? Oh belanja casing apa dan lain-lain itu dari luar. Lalu ketika masuk ke sini itu ditempeli brandnya Bintang. Gitu. Jadi Bintang itu tidak produksi casing. Dia ambil dari luar di vendor manajemen di websitenya, ngisi katanya orderannya itu langsung tak 1.000 gitu atau 1 juta casing itu. Terus dibikinkan nih anu yang sablonnya di belakang, sablonnya Bintang, sablonnya Barbie dan yang lain. Tapi terusnya dikenal sama si Tuya. Ini. Kalau yang keren-kerennya kan penggantinya itu ada namanya Google Nest. Terus ada kalau Mac itu ada namanya ini, ya, Google Nest. Perangkatnya itu nih ada dijual juga ya. Yang kau bisa perintah kasih mati lampu pakai suara gitu ya. Itu smart home, peralatan-peralatan smart home. Ini Google Nest. Nah ini semua kalau mau dibikin perangkatnya dari Indonesia enggak tidak gitu. Dia ngambilnya dari China, dibikin di vendor manajemennya, lalu dikasih di tempel brand. Jadi kalian nanti bisa juga kayak gitu ya. Kalau mau jadi importer untuk masuk ke Indonesia ini seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Itu tadi di bagian vendors manajemennya. Terus apalagi dia bisa akomodasi kebutuhan si pelanggan terhadap barang, bahan dan produksinya. Jadi intinya kalau vendors manajemen karena jumlah kuantiti besar, otomatis butuh eh, manajemen yang tidak sedikit. Terus pelanggan dan mengirimkan kebutuhannya, vendor mengirimkan yang diminta. Jadi pelanggan itu kadang minta speknya apa, itu yang harus disesuaikan sama si vendor. Kayak gitu ya. Sama, ini paling banyak kalau sudah bercerita lebih ke ekspor dan impor itu biasanya main ke sana. Jadi ada kayak satu e-commerce tapi dia mainnya kayak ekspor dan impor itu juga masuk ke vendors management. Nah, kalau yang mau lebih mendalam lagi ada namanya extended supply chain gitu ya. Jadi eh, pengadaan dari hulu ke hilir tapi ditangani sama satu perusahaan. Jadi kayak ada satu e-commerce-nya sendiri. Tapi di situ semua itu, misalkan kau mencari spare part-nya motor, bannya motor, talisnya motor, dan yang lain itu sudah ada semua. Kalau dia ceritanya konvensional supply chain, dia bikin dari hulu ke hilir ditangani sama satu
perusahaan. Kalau cerita ke extended supply chain, gitu ya, dia itu gabung nih sama perusahaan lain. Nah, contoh, Toyota, tahu ki Toyota dan Daihatsu, tahu gitu? Lihat di spare partnya dan kalau keluar di mobil itu hampir mirip nih, kan? Kayak eh, mobilnya Raize, pakai mobil Raize, nggak ini itu, apa? Mobil Raize. Eh, Kalau dia kasih keluar ki Daihatsu namanya Rocky, apa? Xenia dan Avanza. Gitu, kan? Itu contoh extended supply chain. Jadi kalau kamu mau cari spare partnya Toyota gitu, itu sama gitu dengan yang dibuat sama si Daihatsu tadi. Gitu. Jadi kalau kamu ganti spare partnya bisa diambil dari Daihatsu. Gitu. Jadi kalau mau cari versi murahnya, ambil kok di Daihatsu. Kayak gitu. Nah beda tadi kalau kita cerita konvensional supply chain. Artinya brandnya eh, contoh yang Hyundai, Hyundai mobilnya kalau mau diganti, ya brandnya Hyundai juga, nggak bisa pakai yang lain. Itu contoh ya, conventional supply chain dan extended supply chain. Gitu. Jadi menjalin kerjasama sama dengan spare part motor. Kalau di Indonesia sendiri, dua-dua tadi, kalau kita cerita Toyota dan Daihatsu, itu ada satu perusahaan di supply chain-nya, namanya adalah eh, Toyota Astra Motor atau TAM. Pernah dengar nggak? Kalau Astra, pernah dengar nggak? Astra apa? Kalian tahunya? Hah? Honda. Honda begini namanya. Coba nanti kalian googling ya. Ada namanya itu eh, PT Astra Indonesia atau apa Kak? Lupa kan namanya. Tapi yang jelas dia itu yang membawahi beberapa unit kalau kita cerita ya. Daihatsu, Toyota dan yang lain. Nah dia yang jadi conventional supply chain. Jadi jangan keheran nanti ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kerjanya itu cuma hanya kasih masuk barang gitu ya. Nah, dia masuk sebagai extended supply chain ataukah conventional supply chain tadi. Tapi melalui apa? Platformnya e-commerce sampai gitu. Nah, prinsipalnya kalau kita cerita lihat di proses bisnis kerjanya di e-commerce itu dia kayak gini. Jadi ada satu di bagian seller sama si buyer. Jadi corporate ini ceritanya corporate database. Jadi perusahaan-perusahaan semua ada database-nya. Dia nge-provide dia ada infonya. Gitu. Jadi ini seller adalah si e-commerce-nya. Nanti misalnya dia tulis sini Kala Group. Kalau Kala kan dia namanya Kala Toyota, gitu apa? Kala Toyota. Kalau motornya namanya Kala Cars, gitu apa? Sekarang tau nggak juga Cars namanya. KARS, toh itu ada di Jalan Veteran. Kalau kau mau lihat-lihat. Nah, jadi masuk kalau Toyota nggak provide dia bilang saya jualan mobilnya itu Avanza. Misalnya. Terus dari Avanza eh, dia kasih masuk, nanti dikasih ke customer-customer yang ceritanya ada perusahaan yang bisa terima jualan mobil-mobil Toyota. Nah, jadi dia bisa ngedrop ke sana. Ini ceritanya ya, di seller. Terus dia memprovide lagi infonya, saya butuhnya yang tipenya Xenia atau tipenya itu hanya dua seat atau satu seat dan lain-lain. Terus dari sana dia fulfill ke ordernya sampai dia support. Jadi corporate database itu mainnya kerjasamanya dengan si seller. Nah, si buyer itu dia akan mengidentifikasi kebutuhannya. Dia kan kasih masuk. Karena saya jualannya tadi. eh, Perhatikan gitu mobil-mobil berlian motor, apalagi ada itu toko-toko mobil yang jualan juga mobil baru, ada mobil bekas. Nah, dia itu posisinya itu yang di kanan gitu yang dia nggak provide gitu. Jadi nyari value source-nya apa, terus ngevaluate penjualannya apa, baru nanti nge-purchase. Nah, yang lain bisa nanti dengan maintain dan seterusnya. Nah, supporting di tengah-tengahnya itu ada lewat telepon, lewat email, lewat website, news group, ada komunitasnya, gitu ya. Makanya sedikit-sedikit itu agak aneh gitu. Komunitas itu sengaja dibangun buat nge-maintain si buyer. Eh, Kalau nggak salah kan ada gitu komunitasnya kalau Toyota Xenia ada itu komunitasnya juga komunitasnya bahkan yang mobil-mobilan mobil-mobil murah Kalia ada juga itu dibikin sama siapa ya dibikin sama si perusahaannya gunanya buat apa nge-maintain si pembelinya biar ekosistemnya itu terputar di situ uangnya nah gitu ya terus ada API untuk pembayarannya dan yang lain sampai dengan emailing list
Nah, yang dibutuhkan sama si pembeli itu di bagian ini ya, information sharing, bagaimana dengan informasi spare part, perbaikan dan lain-lain, ordering payment dan full payment, bagaimana dengan model metode pembayarannya, terus yang terakhir itu di bagian service dan supportnya, bagaimana kalau semuanya dia rusak dan diperbaiki. Nah, jadi kalau cerita di prinsip bisnis kerjanya e-commerce, dia ada di sini seller, buyer, tapi di dalamnya ada corporate databases dan ada juga buyer databases. Yang dua-duanya sama nge-provide informasi, lalu satu itu ngasih informasi untuk dibayar. Nah, untuk di proses bisnisnya si e-commerce, gitu ya, eh, empat entitas itu yang harus kalian kelola dengan baik. Apa saja? Flow of goods, aliran barangnya itu kayak bagaimana, gitu ya. Flow of information, aliran informasinya itu kayak lewat media apa, bagaimana cara penyampaiannya, pengingatnya seperti apa. Flow of money, bagaimana aliran uangnya, dan terakhir bagaimana flow of documents-nya. Jadi empat hal ini yang menjadi kerangka kerjanya si e-commerce untuk entitas di proses bisnisnya, gitu ya. Jadi produknya, informasinya, uangnya, sama dokumennya, gitu ya. Jadi ada empat hal ini. Di flow of goods, karena nggak mungkin kau jualan kalau produknya nggak ada. Nggak mungkin kau jualan kalau tidak ada informasi produknya itu seperti apa, gitu. Kau nggak mungkin jualan kalau tidak ada medianya untuk dibayar seperti apa. Dan yang terakhir, ada nggak informasi dokumen yang bakalan dialihkan atau tidak. Itu prinsipalnya di e-commerce. Tapi apakah semuanya harus ada? Contoh kayak aliran dokumen. Ada. Karena kalau kau ngambil barang dari luar, gitu, itu harus jelas spesifikasinya dan lain-lain. Bahkan di dalam satu tempatnya itu, mestinya ada kartu garansi dan lain-lain, itu mestinya ada. Gitu ya. Nah, kalau di itu tadi kalau kita cerita bayar dan si pembelinya, bagaimana dengan perusahaan yang sudah existing? Nah, bagaimana caranya mereka eh, existing yang pindah masuk ke e-commerce? Anggap mikir kayak eh, keramat, anggap ini keramat kan di depan, tiba-tiba mau bikin ke e-commerce atau mau masuk ke e-commerce, stepnya apa saja yang mesti dia bikin? Gitu. Ada 6 step dari perusahaan yang konven, maksudnya perusahaan yang tidak ada sama sekali anunya, eh, tahu pakai digitalnya, gitu. Tahu bagaimana untuk masuk ke e-commerce. Ada 6 stepnya. Pertama, dia harus siapkan namanya brosureware. Nah ini nanti sebentar kalian akan kerja. Pakai Canva saja. Baru publis nanti websitenya. Pakai Canva ya. Nah jadi brosureware, internet sebagai media promosi. Otomatis kalau di internet media informasi, kau harus siapkan sebuah website. Gitu ya. Di sana wajib ada ini ya, company profile-nya apa, katalog jualannya apa, kontak person yang mau dihubungi siapa, dan pegawai yang ditugaskan di sana yang bakalan menjawab atau mengendalikan proses bisnisnya itu siapa. Itu semua bagian komponennya brosureware. Jadi nanti pada saat kau bikin itu brosureware pakai Canva, wajib ada ini. Oke? Di dalam ada alamatnya, company profilnya, katalog jualan produknya apa saja gitu. Terus siapa saja nomor kontak person yang bisa dihubungin, terus atas nama siapa gitu. Yang misalkan Rahmat baru dalam kurung wallpapernya ini Rahmat, di bagian bawah nanti website tanpa yang kau bikin gitu. Nah, terus customer interactivity-nya, apakah mereka pada saat jalan di landing page websitenya itu hanya komunikasinya dua arah, satu arah, atau kau pakai media apa? Gitu. Jadi kayak kau mesti siapkan komunikasi interaktifnya kayak apa. Misal kalau kau siapkan nomor WhatsApp, berarti pada saat website itu diklik itu bisa lompat ke WhatsApp juga. Kayak gitu. Gitu ya, jadi komunikasi dua arahnya ada. Ataukah kau mau pakai modelnya kayak video conference? Contoh, kalau ada yang pernah pakai Bank Jago atau kau pernah pakai bank-bank digital lah, ada yang pakai nggak? Citibank pakai ya. Nah, di Citibank dan lain-lain itu, mereka punya ada satu fitur untuk customer interactivity, ada namanya video conference. Jadi kalau kau bingung cara pakainya, kalau kau sudah bingung lagi lewat chat, dia bisa kau ajak untuk video call. Ya. Kau bisa ajak video call untuk diajari kau pakai di aplikasinya. Tapi di step kalau komunikasi lewat chatnya udah masalah gitu sampai kau sudah baca FAQ-nya masih bingung, nanti step akhir itu video conference. Kayak gitu.
Bahkan untuk validasi konfirmasi ya, kalau kau pakai apa banknya Bank Jago sama banknya BTPN namanya Genius. Nah, jadi kau tidak perlu datang ke bank BTPN, konfirmasi bikin akunnya itu langsung via video call. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu nyari CS. Bahkan CS-nya itu di rumah aja. Tinggal terima video call baru dijelaskan. Kayak gitu modelnya. Nah, terus bagaimana model relasi dan hubungan yang intens sama si perusahaan tadi? Gitu. Ya, itu masuk ke bagian evolusinya dari yang perusahaan konven mau menjadi perusahaan yang ikut atau nimbrung masuk ke dalam dunia e-commerce. Gitu. Step ketiga apa lagi? Transaction enabler. Artinya, ketika kamu masuk ke e-commerce, berarti kamu harus siapkan channel untuk pembayarannya. Gitu ya. Channel pembayarannya apa? Transaksinya itu melalui internet. Gitu. Jadi bukan kau datangi kantornya baru bayar di kantornya, itu bukan e-commerce gitu ya. Ya, jadi apakah modelnya itu ada form lalu dia upload bukti bayar, contohnya itu cara masih konvensional ya, ataukah modelnya itu kau pakai payment gateway yang dia transfer ya virtual account, ataukah kau pakai modelnya yang pendekatannya kayak dia bayarnya di Alfamart, Alfamidi dan seterusnya, itu semua masuk kategorinya transaction enabler. Terus yang keempat, gitu. Bisa juga modelnya kalau mau mainnya one to one relationship. Jadi misal kalau ada kendala customer center dia akan bikin model antrian gitu. Atau contoh kalau kamu lihat ya sampelnya kayak lelang barang online. Setiap pembeli itu dia peroleh harga yang berbeda dengan harga lainnya karena pendekatannya basisnya per personal itu. Nah, sampai hari ini kalau kamu lihat contoh yang paling nyatanya kalau kamu belanja pulsa, Telkomsel Telkomselmu dengan Telkomselnya temanmu sama-sama di kartu Telkomsel, tapi tanya mau ke temanmu, sama nggak pakai datanya? Pas kau buka langganan paket datanya, kau mungkin 50.000, temanmu tidak ada paketnya 50.000. Paketnya itu 85.000 atau 100.000. Betul? Sama tak? Nah, jadi dia ngebuat berdasarkan one on to one relationship. Kenapa nak kasihkan kita teman tak harganya jauh lebih murah? Karena pemakaiannya mungkin lebih di bawah tak? Gitu. Kenapa nak kasih ke lebih mahal? Karena teman tak ini yang satu, setelah diperiksa dari historinya, senang dia belanja banyak-banyak, duitnya banyak. Pemakaian kuotanya juga banyak, sehingga itu paket yang dikasih muncul paket yang kayak gitu. Jadi dia bikin berdasarkan one to one relationship. Kalau dulu biasanya ada sales yang tangani ke 5 orang masing-masing. Kalau sekarang tidak ya, dia bikin pelayanan berdasarkan personalnya orang masing-masing. Secanggih itu. Ya. Nah, terus yang kelima itu real time organization. Jadi kayak bisnisnya 24 jam per hari non-stop bisa diambil sama komputer. Jadi pelanggan dan penjual itu bisa kita transaksi saat ini juga. Bahkan kalau penjualnya pun dia tidak aktif, bisa kita transaksi juga langsung di sana. Ya sederhana aja. Kalau kalian kunjungin Tokopedia dan Bukalapak, kan bisa kalau belanja. Hah? Tidak perlu menunggu si seller aktif baru kok bisa pencet tombol belanjanya. Kan tidak ada. Kalau langsung bisa belanja, tapi proses barangnya akan dikirim nanti pada saat aktif sellernya. Kayak gitu. Jadi real time organization. Jadi bisnisnya bisa jalan 24 jam. Yang keenam, sebaiknya didukung sama communities interestnya, sampel tadi. Jadi kayak dia bikin kayak ada satu hubungan komunitas di dunia maya. Bisa berupa konten partners, advertiser, komunitas lain. Gitu. Jadi kayak bagaimana ngedukung supaya si konsumen itu punya tempat mereka bisa bertanya atau bisa melihat gitu detail-detail produknya yang lain. Dan ini yang mendukung beberapa e-commerce yang lain itu bisa hidup sampai hari ini yang bagus. Contohnya, kalau dari sisi pengembang, developer aplikasi, kenapa Nokia mati, kenapa si RIM mati, tahu RIM itu zamannya BlackBerry, pernah dengar nggak? Pernah pakai nggak? Nggak pernah kayaknya, jadi pernah pakai? Pernah dengar? Ada namanya BlackBerry. Eh, Dia itu bikin apa namanya satu Play Store, gitu ya, Play Store. Kalau kau cerita Android kan namanya Play Store kan, dia ada store-nya dia sendiri, termasuk dengan kalau kita cerita iOS, iOS, iPhone itu dengan App Store-nya, namanya App Store. Tapi kalau dilihat dukungan komunitasnya mana lebih banyak,
RIM mati, Nokia mati. Kenapa bisa hidup si Android? Jawabannya satu, yang dukung itu komunitas. Jadi banyak orang bisa bikin aplikasi bebas sebebas-bebasnya, lalu dia publish ke dalam Play Store. Dan di dalam Play Store orang bisa pesan, bisa bayar untuk beli aplikasinya, bahkan juga dikasih gratis. Gitu. Sehingga banyak orang masih tetap pakai Android hingga hari ini. Hah? Beda, akan beda hasilnya. Android itu akan kalah sama si eh, yang lain ketika Android itu nanti bikin modelnya semua berbayar. Kemungkinan besar itu manusianya tidak mau lagi pakai Androidnya. Dia akan pindah lagi ke platform yang mungkin gratis ngasih untuk download aplikasi. Kalau dulu zamannya orang kalau mau download aplikasi aneh-aneh banyak. Contoh aplikasi Center itu ada itu. Jadi kerjanya hanya kasih aktif saja flash, menyala terus. Itu ada di Android. Di awal-awalnya Android rilis. Jadi kerjanya itu kode download aplikasinya untuk kasih aktif Center. Sekarang kan ada gitu. Fitur flash dikasih nyala terus di kamera. Terus yang unik itu juga saya ingat sekali aplikasi I'm Rich. Oh ya. Ya, itu aplikasi yang kalau kau dapat berarti kau ingat dia itu kalau kau buka aplikasinya cuman kasih muncul teks saya orang itu dan itu dijual harganya 1 juta, 1 juta atau berapa ratus ribu lupa kan. Dan kau beli itu aplikasinya di dalam Play Store. Jadi orang yang beli itu hanya mau dapat pengakuan bahwa saya orang kaya karena ada terinstall di HP itu tulisan saya orang kaya. Serius nih, itu ada aplikasinya. I'm Rich. Hanya teks saja bahwa pengakuan kau kaya. Itu ya. Nah, berbeda circle-nya dengan kalau kita cerita ini cerita komunitas ya, dengan circle-nya App Store. Nah, App Store itu dia mainnya license atau yang dipakai sama pengembang itu berlaku di 1 tahun. Kalau Android, misal kamu bikin aplikasi baru kamu publish ke Play Store, kau beli license itu berlaku selama-lamanya. Oke, tidak ada batasannya. Terus kalau ke App Store, iOS berlaku di 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun bayar apa lagi, 1 tahun bayar apa lagi sebagai pengembang. Begitu. Dia lebih eksklusif. Begitu. Nah, jadi kalau di App Store kita cerita dia di bagian mana? Pengembangnya orang yang cari duit, gitu ya. Semua akan mainnya ke App Store. Pengembangnya yang mau cari komunitas yang ada hal-hal aneh mau dibikin sambarang gitu ya, mainnya ke Android. Untuk kecepatan evolusinya, jadi kalau cerita juga main ke bagian evolusinya si e-commerce, gitu ya. Dia akan main bagaimana kalian menerapkan e-business itu dengan aman dan terkendali. Itu prinsip kalau kita cerita di e-commerce. Jadi dia main di 5 hal ini ya. Jadi pertama brosureware. Tadi kalau kita lihat, nah dari brosureware ada landing page dan lain-lain yang sudah kau bikin. Terus dari situ ada customer interaction, ada link WhatsApp yang tinggal diklik masuk ke WA-mu itu sudah terpenuhi nih. Ketiga, wajib ada transaction enabler, orang bisa membayar melalui internet. Kalaupun dia tidak bisa bayar langsung, minimal dia ada upload bukti bayar, ada fitur begitunya. Terus ada real time organization-nya, bisa dibelanja langsung tanpa tunggu kau aktif. Terus yang kelima, menjaga supaya dia tetap hidup, ada grow communities of interest. Di lima hal ini untuk menunjang kalau dari yang konvensional mau masuk ke e-commerce. Itu ingatlah. Apakah semuanya Pak wajib dulu ada semua ini baru bisa disebut e-commerce? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada mereka akan pergi ke toko sebelah. Oke, kalau saya bilangnya kayak gitu sederhananya. Ya. Kayak contoh, customer interaction. Nomor 2 saja tidak ada. Kalau 2 tidak ada, orang belanja, terus barangnya bermasalah, mau ke sama siapa yang tanya? Hah? Itu. Terus mau belanja, nomor 3-nya tidak ada. Terus mau bayar bagaimana caranya? Nah, jadi diperhatikan ya di 5 komponen ini. Nah, terus kalau strateginya dia berevolusi di e-commerce, dia mainnya di beberapa lini. Jadi pertama, masuk dulu di arsitektur refinement dan refactoring. Produk mana yang mau dia jual, jasa apa yang mau dia jual. Terus dari sana itu dibikin arsitekturnya. Oke, kita mau pakai satu website di mana ada pembeli dan penjual naruh barang. Ataukah kita yang jualan sendiri lalu bikin websitenya, contoh kayak gitu.
Terus dari sana connect dengan manajemennya, terus ada POC-nya, proof of konsepnya. Jadi di testing dulu, kayak ada satu halaman orang bertransaksi bisa nggak sampai dengan akhirnya barangnya selesai. Mulai dari bayarnya, melihat produknya seperti apa dan lain-lain, masuk semua di sini. Proof of konsepnya. Jadi dibuktikan dulu konsepnya tadi, gitu, ya. Terus initial arsitekturnya, set visionnya, baru nanti berulang masuk ke industrinya. Jadi kalau besar ini nanti bisa nyari industri yang sama untuk jalankan bisnisnya. Gitu. Untuk di evolusi yang lain, kalau kita cerita strategi pengembangannya, kalau dia mau dikembangin bisnisnya, lalu nyari eh, mitra, gitu ya. Berarti hal paling pertama itu adalah menyamakan visi misi antar jajaran. Jadi kayak mau bikin satu e-commerce sendiri, isinya dalam ada dua produk atau brand yang sama dari perusahaan yang berbeda, itu harus punya dua konsep ini. Visi misinya sama. Kedua, bagaimana sosialisasinya dari dua produk ini. Contoh kalau mau melihat sekarang, di awal dulu itu Tokopedia, join sama Gojek. Hah? Gojek Tokopedia lahir berdiri satu badan namanya Goto gitu. Terus Goto lagi, diambilan lagi sama ByteDance, sama TikTok. Nah, jadi perhatikan begitu, ada berapa di sini perusahaan itu? Tokopedia, Gojek, ByteDance, atau TikTok. Tiga perusahaan ya ini ketika dia mau gabung, ini harus sama. Visinya harus selaras, sosialisasinya, penggunaannya, aplikasinya, Tokopedia itu harus menyinggung TikTok, TikTok juga harus menyinggung Tokopedia, Gojek juga harus menyinggung Tokopedia, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi bisa dilihat di model peranannya. Nah, terus juga koordinasinya, baik itu kayak teknologi, vendor, perbankan, karena kan kalau lakukan model pembayaran gitu. Jadi di dalam pembayaran itu harus dilihat juga seberapa besar medianya dia pakai pembayaran itu apa dan lain-lain. Gitu. Em, Terus ada istilah kayak gini ya, don't run before you can walk. Jadi jangan dulu terburu-buru rilis aplikasi di kasih jalan cepat gitu ya, pelan-pelan gitu. Ya, jadi eh, ada istilah juga kayak gini ya, MPV, minimum viable product. Ingat kata, jadi kalau nanti kalian akan dapat nanti di mata kuliah digital entrepreneurship, kalian diwajibkan nanti bikin perusahaan sendiri. Disuruh kan, ini nanti ada nanti saya dapat di semester berapa? Di semester 5 mungkin atau semester 6. Kalian akan diminta untuk bikin satu startup sendiri seperti itu. Lalu diarahkan kamu mau bikin bisnisnya apa, lalu kau bikin platformnya dan lain-lain dan jualan. Itu nanti ada di, di bawah sama Pak Sofyan. MPV targetnya itu kau di target bagaimana sebuah produk itu minimal jalan dulu dan ada usernya yang gunakan. Contoh, misal kau punya rumah makan, gitu kan, rumah makan. Bisnisnya ya udah berarti ada orang bisa pesan makanan melalui website. Eh, Berarti hanya perlu ada di dua tadi. Pertama di brosureware, dan kedua itu ada customer interaction. Gitu. Tapi belum e-commerce. Baru MPV-nya. Minimal di dalam orang sudah bisa melihat produkmu itu apa, sama bisa pesan produkmu. Tapi belum bayar. Tapi komunikasi melakukan pembayarannya itu via WhatsApp. Kayak gitu. Jadi hanya media perantara gitu websitenya. Kayak gitu. Itu MPV kan. Terus ada tim penanggung jawabnya, pengelola teknologinya siapa, gitu ya. Sampai dengan perbaikan sampai commerce nanti itu lengkap. Jadi kayak melengkapi apa yang kurang di fitur websitenya, apa, kerjasamanya bisa jadi rumah makan bukan cuma rumah makan nanti yang masuk ke sana. Ada rumah makan A, rumah makan B, rumah makan C, D dan seterusnya. Masih masuk dalam satu aplikasi gitu ya. Kau bikin minum platformnya namanya Go Makan gitu. Atau Ayo Makan.com contoh kayak gitu modelnya. Jadi berangkatnya dengan NPV tadi. Jadi hanya satu base model saja, tapi ternyata ada bisnisnya jalan, baru dia akan bereplikasi dan panggil orang lain itu join ke dalam sistem ini. Kayak gitu ya. Nah, strategi bisnis dengan e-commerce itu skenario-nya adalah kalian ngebuat juga pengembangan teknologi itu harus jalan sama strateginya bisnisnya perusahaan. Gitu ya. Kalau di bukunya Herbert Griffin, dia bilang kayak gini, arsitektur bisnis perusahaan itu dia gabungan dari tiga komponen. Jadi ada organisasinya,
siapa yang kelola key, bagaimana manajerialnya, kalau ada orderan siapa yang pegangin, terus kalau mau diantar siapa yang antar key dan seterusnya. Terus bagaimana caranya dia diproses, diolah key barangnya, terima prinsip penerimaannya, terus teknologi apa yang dapat ya. Itu ada tiga, nah, organisirnya, orangnya, SDM-nya dan lain-lain, prosesnya, barang atau jasanya dan lain-lain, terakhir itu teknologi apa yang kau pakai. Ini tiga hal ini menurut si Eberton yang paling sederhananya. Untuk di strategi ketika dia masuk repositorinya ada namanya business object model use case. Kalian sudah belajar bikinan enggak ya? Saya tahu ini mata kuliah apa. Business model, business model kanvas. Udah pernah coba? Belum pernah jadi? Oke. Berarti nanti kalian akan dapat sesi itu juga di mata kuliah selanjutnya. Jadi bisnis model kanvas itu kayak satu bisnis itu dipecah gitu. Jadi dipecah memang di segmentasinya. Kalian akan diminta mengisi 9 blok. Jadi kayak customer segment, value proposition, apa sih kelebihannya produk data dibandingkan produknya orang lain. Customer segment itu siapa yang mau beli. Siapa yang mau beli itu tidak bisa disebut dalam ucapan semua orang. Dia harus didefinisikan lebih detail. Kayak contoh yang mau beli ini perempuan, umurnya itu 19 sampai 45 tahun, sukanya itu olahraga, pekerjaannya itu buruh, kayak begitu. Contoh, misal ya, saya bikin ini sederhananya ya, kalau saya cerita bisnis model, misal saya bikin jualannya coklat, ya. Kira-kira yang mau makan coklat siapa? Laki-laki atau perempuan? Bisa dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan itu umurnya semua umur atau tidak? Kira-kira umur berapa sampai umur berapa? Umur berapa dulu yang makan coklat? Kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa? Hmm? Yakin anak umur 3 tahun dikasih makan coklat? Lima. Itu papa aja anak umur 5 tahun toh? Eh, Hah? Ya. Biasanya ada anak umur, oke, sip. Berarti umur 5 tahun sampai umur berapa? Sampai umur berapa kira-kira? 60 yakin? Ya, karena begini, ketika kau kasih umur-umur di atas 50-an, gitu mikir nih gula darah, kolesterol, jantung, diabetes, dan lain-lain. Serius. Ya, 35 lah ya, mentok. Ya, gitu. Oke, sekarang saya kasih kode case-nya akan lebih spesifik. Misal saya bikin kayak gini, coklat pelangsing. Coklat pelangsing. Kira-kira yang mau makan itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya yakin? Yakin? Ya, boleh, boleh lah aku kasih juga laki-laki perempuan. Tapi spesifik, kira-kira laki-laki perempuan yang kayak gimana? Bisa nggak dibikin segmennya lebih kecil lagi? Bisa, dari berat badan. Berat badannya berapa sampai berapa? Nah, sederhananya kayak gitu tuh. Terus ini orang ada di mana? Maksudnya dia kira-kira aktivitasnya ada di mana? Kalau kamu jualan coklat langsing, kau datangi nih orang kira-kira di mana ya? Tempat nge-gym atau di mana lagi? Di kantor bisa nggak didatangi? Di lapangan, iya, boleh. Di lapangan pada saat orang lagi olahraga, boleh tuh. Nah, terus di kantor bisa nggak saya datangi? Ya, bisa. Tapi kira-kira pada saat apa sih? Oke, boleh. Tapi selain itu ada momen yang paling pasnya. Kau pernah lewat naik motor di depan kantor, ada itu musik senam zumba dan lain-lain. Atau hari Jumat dan atau hari Sabtu. Nah, itu kau bisa jualan di situ. Jadi bercerita kata bisnis object model use case, kau mesti tahu pembelinya siapa, segmentasi orangnya itu kayak gimana. Jadi kayak contoh sederhana yang saya kasihkan kita tadi kayak gitu. Jadi kok bisa ngambil target case use-nya itu ke penggunanya, bisa dari jenis kelamin, bisa dari umurnya, bisa jadi demografinya, demografi itu lokasi tempat dia ada, gitu. Hobinya dia apa, bahkan sampai pekerjaannya dia apa. Nah, begitu lah. Jadi melihatnya itu dari sudut itu. Dari sana turun itu ada nih strategi, ada requirementnya bagaimana, constraint itu problemnya ketika itu dijalankan apa.
threats-nya atau tantangannya, challenge-nya kayak gimana, internal, eksternal, dan lain-lain. Ini semua teoretikalnya si e-commerce tadi. Gitu. Nah, sekarang saya nanya lagi ke kalian. Menurutnya kalian ya, apakah mungkin gitu perusahaan itu dia manfaatkan e-commerce untuk kasih naik profitnya, Mbak? Mungkin, memungkinkan ya. Tapi kira-kira bisa bikin rugi juga nggak? Kenapa? Gara-gara apa kira-kira dia bisa jadi rugi? Kalau kau perhatikan tadi, yang step yang tadi, kalau dia tidak kerjakan dengan benar, cost atau ongkos produksi yang dia kasih keluarkan, beban biayanya ada di sana. Setiap kali kau nambah orang, setiap kali ada step yang kau tambah, itu pasti nambah biaya. Gitu. Kalau tidak ada perputaran keuangannya, pasti dia rugi. Nah, terus pertanyaan kedua, seberapa besar itu kesempatannya perusahaan dia gunakan e-commerce untuk kasih naik daya saingnya? Bisa nggak peluang ketika dia masuk ke e-commerce untuk jualan? Besar. Kenapa? Betul, karena target pasarnya bisa lebih luas. Selanjutnya, eh, apakah kalau ada orang perusahaan tidak pakai e-commerce, dia akan terancam? Hmm? Terancam atau tidak? Ya, terancamnya kira-kira karena apa? Enggak apa-apa ini ya, silakan sampaikan di pendapat. Ini lagi diskusi sekarang. Gitu. Kalian pahami dulu konseptualnya tadi yang dimaksud. Kenapa kalau ada orang yang tidak manfaatkan e-commerce, dia terancam keberadaannya? Jawabannya simpel tadi, karena market sekarang melihat peluang gitu ya untuk jualan atau transaksi tidak hanya dari lokasi fisik gitu. Melihatnya juga dari internet. Bahkan ketika kau datang ke toko fisik pun, kau bandingkan dengan digital. Kan gitu kan? Kau datang di depannya orang, berapa harganya ini? Ya, 2.000, 2 juta. Kau buka Tokopedia, kau cari samanya. 1,7 di sini, 3 juta. Nah, benar nggak? Iya, begitu. Sehingga dia bisa terancam keberadaannya. Makanya kalau kau masuk ke Erafon apa dan lain-lain, dia tetap jualan itu ada di online juga. Toko fisiknya itu sebagai penunjang. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa besar nilai segmen pasar baru yang diraih seandainya perusahaan memutuskan untuk go e-commerce? Sederhananya gini, apakah pasar baru bisa didapat tidak kalau dia masuk ke e-commerce? Ini kata-katanya ya. Nah. Jadi kalau ada perusahaan masuk ke e-commerce, dia bisa dapat nggak orang-orang yang lain? Ada tambahan orang nggak? Selain dari tipe itu. Contoh nah tadi, kalau kita cerita coklat pelangsing gitu. Hah? Coklat lah gitu, coklat. Saya masuk di e-commerce. Kira-kira ketika jalan di e-commerce-nya itu, bisa kalahirkan nggak jenis bisnis yang baru atau produk yang baru lagi? Jawabannya bisa. Gitu. Kenapa bisa? Sederhananya gini, ketika kau jalan ke dalam e-commerce, peluang bisnis baru itu akan terbuka lagi tambahan yang baru. Contoh ya, Gojek. Gitu. Awalnya dia vendor manajemen, kalau kita cerita ya. Orang yang tidak punya kendaraan mau pergi ke satu tempat dan dia menghubungkan orang yang punya kendaraan dan siap mengantarkan. Oke? Dari sana jalan ternyata ada juga orang, Pak bisa enggak nanti saya pesan bukan tapi Bapak bawakan ke makanan. Akhirlah GoFood. Gitu. Pak bisa enggak belanjakan Kak di toko. Lahirlah GoShop. GoShop. Belum kirim barang ini. Oh, udah pernah kau coba GoShop ya? Udah pernah di zamannya itu seru. Kalau kau mau pergi belanja toh, mau kau pergi belanja di toko fisik yang tidak ada di online. Jadi kau bisa suruh tukang ojeknya belikan kau barang-barang yang ada di toko. Itu GoShop namanya. Oke. Nah, terus Pak bisa enggak kalau saya kirim barang? Lahirlah namanya GoSend. Jadi bayangkan dari satu model skema tadi gitu ya, itu bisa dapat pasar baru. Jadi kalau kita cerita Tokopedia dan lain-lain,
itu awalnya tidak ada bayar listrik di situ, tidak ada itu bayar internet di situ, tidak ada itu beli pulsa di situ, tidak ada. Dia hanya jualan produk saja, barang fisik yang orang bisa antar dan kirim. Tapi sekarang kau buka Tokopedia, ada semua itu. Mau kau bayar listrik di situ bisa, mau bayar air bisa. Kenapa ya itu? Dia melahirkan segmen pasar baru gitu. Yang tadinya dia layani, tiba-tiba ada lagi tambahan skema bisnis lain dari itu. Gitu. Sederhananya juga kau bisa lihat contoh kayak laundry. Ini kalau kita cerita fisik ya, laundry yang kau tahu apa selama ini? Mungkin hanya pakaian. Hah? Pakaian tuh. Sekarang lahir sepatu, bahkan ada laundry kursi, ada laundry sofa, hah? Helm. Bayangkan gitu, hanya dari satu segmen saja lahir lagi pasar baru lagi. Nah, jadi tidak, kalau ada orang bilang ah ini teknologi menutup pekerjaan, tidak, itu statement yang salah ya. Termasuk itu kelahiran AI menutup manusia bekerja, tidak. Percaya itu kelahirannya yang baru itu akan membuat lagi pasar yang baru atau segmen yang baru. Itu yang perlu diingat, kan? Itu hukum pasti gitu, hukum pasti. Ya. Nah, terus untuk enterprise-nya ini pertanyaan-pertanyaan yang silakan kalian coba pikirkan, nah, gitu. Nah, termasuk dengan kalau kita mau cerita kayak eBay, Amazon, eBay itu dulu awalnya dari industri pelelangan, gitu ya. Jadi kamu mau beli barang-barang, terus dilelang di barang di sana. Amazon itu dia awalnya jualannya buku ke Amazon.com. Sekarang kalau kau buka deh, banyak ya. Brand Badge itu dia jualannya e-commerce untuk sertifikasi training. Ya. Nah ini contohnya Amazon dulu dia jualannya buku, Kindle, Touch dan yang lain. Termasuk bahkan sampai buku digital yang warnanya abu-abu gini kalau kalian mau baca. Brand Watch itu dia yang kayak gini untuk sertifikasi dan yang lain, pelatihan dan yang lain. Jadi sampai ini kan ditiru nih, ada yang lahir itu ruang guru, lahirnya apa dan uh, awal-awalnya dari sini. Terus eBay ini pelelangan barang dan yang lain yang pada akhirnya. Gitu. Nah, untuk komponen dasarnya, kalau kita cerita di e-commerce, di aplikasi itu harus ada penerimaan pesanan. Aplikasi ini tuh harus ada otorisasi untuk pembayaran. Apa kamu mau pakai kartu kredit kah? Intinya apapun yang kamu mau pakai alat pembayaran. Di dalam sana harus ada katalog produk. Di dalam sana itu harus ada information system yang bisa dihubungkan satu sama lain. Di dalam sana itu ada tanya jawab, bisa bertanya sama penjualnya dan lain-lain. Keenam itu ada pencatatan keperluan pelanggan, FAQ dan yang lain. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk dasarnya di aplikasi. Kalau teknologi infrastruktur ya minimal dia akan adaptasi teknologi terkini, adaptif, menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan modular. Modular itu apa maksudnya kan? Dia bisa dipecah-pecah, gitu ya, dipecah-pecah ke komponennya. Misalkan komponennya untuk katalog produknya tersendiri. Nah, kalau saya mau tarik data dari satu, saya tinggal ambil dari katalog produknya saja, bukan dilempar ke aplikasi satunya, gitu. Untuk teknologinya ya, kalian mesti paham juga perkembangannya, sejarahnya, webnya, internet protokolnya. Sampai di sini ada mau ditanya? Sebelum saya jelaskan hadiahmu, nggak ada? Oke. Em, oh iya, minggu depan, sorry nah, seharusnya ini hari Jumat kemarin itu kita quiz, gitu kan? Tapi kita quiznya nanti di minggu depan. Oke, Sedikit, karena sedikit, Pak. ya Pak, Ya, mohon maaf tadi saya agak tidak mengikuti secara detail ya. Jadi kalau pertanyaan saya ini sudah terjawab, jadi saya mohon maaf. Jadi ya, gini Pak, tadi ada 5 elemen ya yang ya, sudah bisa browserware, dikatakan via e-commerce. Dan salah satunya itu kalau misalkan dia tidak tidak ada, maka tidak tidak patut dikatakan dia e-commerce. e-commerce. Hmm. Nah, pertanyaannya gini, apakah dari satu bagian-bagian itu eh, harus eh, ter ter anggaplah misalkan begini, satu aplikasi yang menaunginya Hmm. sehingga dia terintegrasi. Nah, kalau misalkan dia tiap-tiap tiap-tiap
eh, bagian-bagian misalkan browser itu dilakukan melalui website, Hmm. customer interaction itu juga bisa dilakukan melalui website, Hmm. pembayaran juga bisa dilakukan melalui website. Tetapi kalau itu terpisah-pisah, apakah masih tetap dikategorikan sebagai e-commerce tadi, Pak? Terima Oh, kasih. siap. Pertanyaan bagus. Jadi pertanyaannya gini ya, apakah sistem yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini, komponen ini kalau saya pecah-pecah, gitu kan, masih bisa dikategorikan sebagai e-commerce atau tidak? Jadi contoh kayak pembayaran, gitu kan, bukan di develop dalam satu tempat itu. Nah, jadi kita pakai media lain, gitu. Apakah masih bisa dikatakan bahwa dia itu satu kesatuan di e-commerce? Jawabannya ya bisa. Jadi ingat, nah, tapi yang jelas komponennya ada ini di 5 ini. Jadi contoh, saya bikin satu website untuk menampilkan brosureware tadi, katalog produknya. Terus customer interaction-nya saya pakai buat WhatsApp, gitu kan. Yang jelas ada media lah untuk customer berinteraksi, gitu kan. Kalau tadi kan yang kita lihat contohnya ada satu website yang di situ juga tombol chat-nya ada, yang di pojok kanan, kan? Itu kan satu website di satu tempat, gitu. Nah, kalaupun kalian bikin dia lompat ke WhatsApp, itu bisa, gitu. Intinya komponennya customer interaction-nya ada. Terus yang ketiga, untuk pembayaran, kalian mau pakai yang fitur dari luar, anggaplah kau integrasikan dengan Shopee, GoPay, circle akunnya Bang Beni dan lain-lain. Tapi kan nggak mungkin kau bikin bank. Masa mau kau bikin apa? Kita mau bikin e-commerce, bikin dia dulu banknya kan tidak tahu. Berarti bisa pakai integrasi sistemnya gitu. Jadi it's okay kalau dia mau pakai ambil dari sistem yang terpisah, tapi ada satu wadah yang menggabungkan ini semua. Nah, makanya tadi itu ada kata modular. Gitu. Modular itu card yang bisa disusun-susun menjadi satu kesatuan sehingga bisa dipakai. Nah, terakhir real time organization-nya kayak gimana, termasuk dengan communities interest-nya itu kayak gimana, itu semua masuk ke sini. Jadi diatur tuh. Kalau tidak ada communities interest dan yang lain, kita memanfaatkan modelnya dari luar. Misal dia bikin di Facebook group, misal dia bikin di grup WhatsApp dan yang lain itu ada. Kalau kau lihat di Makassar, ada dia lihat di Makassar ya, di Shopee itu menjaga marketnya, mereka bikin satu namanya kampus UKM Shopee, itu di yang petakan. Silakan kalian bisa cari-cari di Google gitu. Jadi para pelaku usaha Shopee ketika bingung mau kasih masuk sistemnya gitu ya, bisnisnya ke sistemnya ke Shopee, minta akan dipandu sama si kampus Shopee namanya. Tadi. Kayak gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini wajib ada untuk mendukung si e-commerce-nya, tapi tidak perlu menjadi subsistem. Dia bisa diintegrasikan. Yang jelas dia memfasilitasi 5 hal ini. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi silakan teman-teman. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada saya coba eh, share screen apa yang menjadi hadiahnya kalian gitu. Gitu. Tenang, tenang. Hadiah ini akan membuat kalian lebih bahagia sih. Nah, hadiahnya itu gini ya. Jadi silakan nanti kalian bikin landing page. Targetnya itu brosureware. Gitu ya. Jadi gunakan si Canva dengan mengikuti tutorial yang ada di dalam Classroom. Jadi di Classroom itu saya sudah kasih satu tutorial, kalian bikin produk, ada 9, jadi 9 produk. Gitu. Nah, tapi gunakan si Canva saja. Nah, step-step cara bikinnya bagaimana, ini sudah ada di dalam, sorry, saya searching dulu biar dilihat sama teman-teman yang lain. Jadi tasnya itu adalah, teman-teman silakan bikin landing page brosureware, isinya itu menggunakan si Canva tadi. Tutorialnya ada di Classroom. Jadi kalau adik-adik nanti buka di Classroom di sini, dibuka Classroomnya kita. Ini ya, seperti ini. Nanti login sama seperti biasa, email, username dan passwordnya kalian. Masuk ke mata kuliah e-commerce seperti ini. Nah, di bawah itu sudah ada saya taruh bikin website di Canva. Oke, ini silakan nanti kalian tinggal putar, kalian tonton. Ini disponsori oleh Diagnos. Hari ini aku akan share gimana cara membuat website landing page menggunakan Canva seperti ini. Nah, ini websitenya jadinya, gitu ya. Iya, ada websitenya.
Nah, jadi kau buka nanti Canva-mu kayak gini, toh. Nanti ada pilihannya website. Itu ada selain Netflix itu ada Nah, kayak gini. Nah, Nah, ini kayak gini. Kau ambil dulu background gitu toh. Contohnya bisa kau ambil di Pexel, bisa ambil di Splash. Masih dulu gambarnya kayak gini, toh, di Canva. Kayak gini, terus taruh nih teksnya di atas. Nah, terus di bawah kasih masuk ke ikonnya, ikon-ikonnya. Ini kan semua yang di atas ini kan media toh, gitu. Ini berarti media untuk komunikasi tadi yang ada di poin nomor 2. Saya percepat Mina. Terus iya penjualan. Tapi spesifik ini kau bikin kayak brosureware-nya si perusahaan apa yang kau punya gitu, yang kau target. Ini kan dia bikin contoh case-nya adalah makanan toh. Nanti di dalam sini itu ada produk-produknya Mina jual. Nah, menunya ada satu pasta Dises harganya 30.000. Ada tombol ordernya. Kayak gini-gini. Nanti itu publisnya ada di kanan deh. Ini kau lihat ada di kanan atas. Itu ada publish. Tuh mana? Saya percepat saja. Nah itu ada di kanan atas ini tulisannya publish as website. Itu tinggal diklik. Nanti ini hasilnya kalau dibuka. Domainnya itu kayak apa? Nanti kita pakai free domain aja. Nah ini domainnya. yokoko.mycanva.site/order food. Ini alamat website. Oke, dipahami ya. Nah, ini alamat URL-nya kalian masukkan ke dalam link pengumpulan cross-linking. Seperti itu. Jadi ya berlatih cara pakai Canva, tapi dengan cara yang berbeda kali ini ya. Bikinnya pakai website. Segitu. Ada yang mau ditanya? Ini man? Tutorialnya detail, Mina. Jadi kalau masih bingung juga, ketik nih cara buat website jualan di Canva. Banyak yang muncul di semua itu literaturnya di YouTube. Nah, oke, ada aturannya. Produk yang mesti dikasih masuk, itu aturannya. Minimal itu 9 buah. Ya, jadi 3, 3, 3. Iya, kan tadi contoh kasih kan itu 3, 3 jika ya. Nah, kalian saya minta 9. Pilih produk sembarang, cari kok 9 produk yang kalian mau pakai dan gunakan. Seperti itu. Dipahami? Bisnisnya terserah nah, pilih nah, bisnisnya terserah. Apa kau mau jual casing kah di situ? Mau kau jual meja kah? Dia meja berlian, meja apalah di situ terserah. Yang jelas di dalam ada masuk. Perhatikan baik-baik, harus mendukung minimal ada 2 poin dari 5 tadi. Lihat kita itu brosurware apa 5 tahapan, toh? Minimal 2. Jadi kalau minimal 2 tadi berarti brosurware ada produknya apa, informasinya toh. Terus media kanalnya untuk berkomunikasi orang kau pakai apa? Email kah? Ataukah kau pakai WhatsApp kah? Atau kau pakai apa kah? Ya nggak perlu di semua. Karena nggak mungkin disuruh kau kasih konek ke pembayaran sekarang. Gitu kan? Kan beda gitu. Kalau kemarin kan kita pakai apa? Link ID gitu kan. Itu kan pasti support nih. Nah, sudah coba minta kemarin. Nah, dan orang bisa transaksi di situ. Gitu. Nah, kalau ini dia tidak ada, jadi kalian tinggal pakai saja. Sesuaikan di 2 step itu. Minimal kalian tahu lah caranya bikin brosureware lah. Siapa tahu disuruh aku bikin website kayak bikin candi begitu. Bikin website dulu deh. Tapi saya mau jadinya jadi ini malam ya. Nah, itu. Ini. Pakainya Canva. Pakai Canva saja. Gitu. Jadi kalau ada suruh kau bikin website jadi satu malam, ini pakai Canva tadi. Oke, semua ya, clear ya. Oke, teman-teman yang di online jangan lupa isi absen juga dia ya, di classroom. Dari saya cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Minggu depan kita kuis, tidak ada tatap muka. Link saya kirimkan di dalam grup. Jadi tolong silakan dikerjakan saja via WhatsApp-nya. Gitu. Link soal jawabnya itu di WA. Nah, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.